Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sabar dalam Kesesakan. Saudara, Alkitab telah memberitahu kepada kita bahwa kehidupan di bumi ini tidak semakin baik, tetapi justru sebaliknya. Bahkan dunia ini sedang berjalan dalam kerusakan yang menuju kebinasaan. Bagi kita, orang percaya, ketidaknyamanan dalam hidup di dunia ini menjadi keniscayaan karena kita menolak hidup serupa dengan dunia ini. Kita menolak untuk hidup dalam norma-norma dunia, kewajaran anak dunia. Memang dunia ini tidak ideal untuk hunian bagi anak-anak Tuhan. Olehnya, Tuhan telah menyediakan tempat tinggal yang ideal bagi kita, yaitu di keabadian surga. Namun demikian, selama kita masih merantau di bumi ini, kita mesti sabar. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian dituliskan dalam Roma 12 ayat 12. Saudara, saya sudah jelaskan apa itu bersukacita dalam pengharapan. Sekarang saya ajak kita perhatikan bagian kedua, yaitu sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Kesesakan di sini diartikan sebagai tekanan, persoalan, penderitaan, penganiayaan, dan sebagainya. Kita tahu bahwa menjadi Kristen bukan berarti terhindar dari penderitaan atau kesesakan. Dalam Filipi 1 ayat 29 dituliskan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini bisa jadi mengejutkan ya saudara, karena ternyata menderita itu pun karunia dari Tuhan. Orang percaya diberi karunia untuk menderita. Itu berarti Tuhan pasti memberikan kesanggupan atau kemampuan kepada kita dalam mengalami penderitaan, tekanan, persoalan, bahkan penganiayaan, sehingga kita bisa melaluinya. Ini jarang sekali disadari oleh orang Kristen. Kalau kita menyadarinya, saya percaya kita akan bisa bersabar kok dalam kesesakan. Hal senada dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di sini lebih tegas lagi kan saudara, dikatakan kita orang percaya dipanggil untuk menderita, untuk bisa mengikuti teladan dan jejak Yesus yang lebih dahulu menderita bagi kita. Nah, sayang sekali kebanyakan kita tidak menyadari akan hal ini. Sehingga alih-alih ikhlas menderita, tapi justru sebaliknya yang terjadi sangat bertolak belakang. Yang kita mau justru kenikmatan dan kenyamanan. Pikiran kita sudah disesatkan oleh kuasa gelap, sehingga yang ada di pikiran, karena Yesus telah menderita bagi kita, kita tinggal enaknya, tinggal terima berkat-berkatnya saja dan tidak perlu menderita lagi.
Itu namanya melawan realitas, saudara. Tidak benar. Yang namanya hidup itu pasti ada dinamikanya. Ada siang, ada juga malam. Ada panas, ada hujan. Ada keadaan nyaman, juga ada keadaan tidak nyaman. Ada sehat, ada sakit. Dan itu pasti terjadi. Kalau sekarang saudara dalam keadaan aman, nyaman, semua lancar, bahkan diberkati, ya ditunggu saja. Nanti yang namanya sakit atau masalah pasti akan menghampiri saudara. Saya berkata demikian bukan berarti saya berdoa supaya saudara mengalami hal yang tidak diharapkan. Atau saya senang kalau saudara menderita. Tentu bukan kan saudara? Tetapi sekali lagi itu realitas. Orang percaya itu bukan orang yang super atau orang yang kebal atau tidak mempan akan realitas. Dalam arti kebal terhadap masalah atau pergumulan hidup yang lain, saudara. Tetap saja, walaupun Kristus telah mati bagi kita tetap bisa mengalami yang namanya kesesakan. Justru itulah nasihat firman Tuhan adalah sabarlah dalam kesesakan. Sabar, karena semua pasti berlalu. Sabar, karena semua pasti selesai. Di dunia ini tidak ada yang abadi kok saudara. Kalau saudara masih diberi yang namanya hari ini, itu berarti Tuhan punya maksud agar saudara mengerti kehendaknya. Tidak hanya itu, Tuhan pasti juga sediakan jalan keluar. Itu janjinya yang dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah sebabnya kita harus sabar. Di dalam kesabaran, kita harus selalu menguatkan diri, karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita bisa sabar saat dalam kesesakan, sebab Tuhan Yesus telah memberi teladan yang sempurna. Dan kita sekarang hanya mengikuti jejaknya oleh pertolongan Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21. Mungkin saja saudara berkata, tetapi untuk sabar dalam kesesakan itu sulit, Pak. Tentu saya tahu. Saya pun tidak berkata bahwa itu mudah, saudara. Tetapi saya berkata itu bisa. Karena Tuhan telah memfasilitasi kita dengan sempurna. Persoalannya, tinggal kita mau atau tidak untuk bersabar. Kan begitu, saudara? Nah, melalui kebenaran hari ini, mari saudara, saya ajak saudara semua. Apapun yang saudara sedang alami saat ini, tetaplah bersabar. Walaupun mungkin saudara sudah berusaha mati-matian, dan persoalan saudara juga belum selesai, tetapi tetaplah bersabar. Percayalah, bersama Tuhan semua pasti bisa dilalui. Amin.